Oke, semuanya selamat sore. Nah, jadi aku mau sibuk guys, jadi aku buat videonya ya lebih cepat ya, earlier. Nah, jadi di sini sebelum aku bahas ke Bitcoin ya, karena mungkin besok pagi akan belum sempat update ya, update-nya mungkin besok sorean ya. Jadi ini kalian dijadikan patokan aja, kalian screenshot ya areanya, dan semoga ini areanya udah valid guys. Soalnya ya ada beberapa hal juga yang penting untuk disampaikan ya. Nah, jadi yang pertama ini pas aku cek tadi ya, ini kaget banget kategori ya. Nah, biasanya itu kategori kan yang apa ya, yang lebih seru itu yang modelannya kayak kemarin ya, misalnya RWA gitu kan, kemudian apalagi ya, ya Blast ekosistem, kemudian apa lagi ya, banyak sih sebenarnya, kayak tap to earn, kemudian ton gitu ya. Nah, cuman ini kayak ada bukan kayak ada ya, ada narasi baru sepertinya. Ini menarik banget guys kalau kalian lihat ya. Averaging price-nya untuk 24 jam terakhir ini dia masih hijau guys ya. Kalian bisa lihat ya, ini masih hijau ya. Nah, kalian lihat nih, 24 jam terakhir ya, ini hijau malah. Meskipun koinnya tuh rata-rata merah, tapi ada beberapa juga yang masih hijau. Ternyata gara-gara si koin ini guys. Nah, gara-gara si koin ini ya kalau kita perhatikan. Dan sebenarnya ini kayak ada sesuatu yang mungkin akan tergoreng lagi di narasi ini ya. Apakah ini akan masuk narasi terbaru ya? Karena kalau kita lihat narasi memes ini kan udah narasi basi ya, narasi yang setiap harinya juga pasti bakal selalu hijau gitu ya. Tapi ini kayak kemungkinan di musik ini akan ada sesuatu gitu. Nah, kalau kita lihat Telegram bot juga ini harusnya minusnya minus banyak ya. Ini nggak tahu ini token apa, tiba-tiba malah naik 500% guys dalam 24 jam terakhir. That's why dia malah membuat ini Telegram bot ini ya, sektor Telegram bot ini naik gitu. Ya meskipun nggak banyak ya, averaging price change-nya selama 24 jam mungkin 2,2% aja. Itu doang sih. Nah, jadi nanti aku akan coba bahas apakah menarik atau enggak. Nah, lanjut ke bahas Bitcoin. Ya, tadi malam ya, prediksi aku itu di sini ya, bener-bener di area ini guys ya. Karena udah aku bilang, ini hati-hati ya, akan ada pressure share lagi. Oh iya, aku nggak bilang di YouTube ya. Nah, ini satu hal yang mau aku sampaikan guys ya. Kalau analisa di YouTube itu berbeda dengan di Telegram. Kenapa? Di YouTube ini aku bisa aja nih bikin video nih ya, sekarang uploadnya nanti misalnya jam 6, jam 7 close candle 4 jam itu marketnya berubah gitu. Tapi kalau di Telegram aku sebenarnya udah notice dari kemarin sama member-member di sini ya. Nah, ini kalian bisa lihat coretan asli aku, lanjut apa? Nah, ini aku bilang nggak ada tuh, aku bilang ayo ini BTC udah bottom, apakah kita bisa long? Nggak, kayaknya lanjut konsolidasi dulu ya, ini karena perlu confirmation. Nah, ini yang aku takutin kemarin, kita turun ke 58.000 membentuk HNS, tapi nyatanya jangan sampai, dan ternyata bener-bener kejadian tanpa membentuk HNS pun kayak gitu ya. Nah, jadi bener-bener aku bilang untuk teman-teman semua ya, kalau plan itu bisa aja berubah, apalagi di market crypto. Jadi kalau ada yang bilang wah analisa lu boncos bla bla bla, ingat ini aku tarik garis besarnya ya. Kemarin di 66.000, di 65.000 aku udah kabarin ini bakal turun ya. Pada teriak, wah ini kayaknya 67 dulu, wah ini 70 dulu baru turun. Ya udah terserah, aku ya bodo amat ya, karena targetku kemarin di 65 64 itu harusnya ada koreksi dulu, koreksi sehat. Ya kisaran inilah ya, 64 64 65 ini harusnya ada koreksi sehat, tapi masih naik sampai ke 66 setengah ya, masih lumayan jauh ya, kurang lebih $2.000. Dan habis itu baru terbanting guys ya. Aku yang penting tahu mappingnya selanjutnya habis ini naik atau turun ya. Kalau masih lanjut naik ya, jadi aku tinggal tarik nanti kira-kira turunnya di mana. Dan kalau misalnya turun ya dan masih turun, aku tahu nih nanti kira-kira naiknya di mana dan keberapa. Udah gitu doang. Pokoknya ambil major trendnya. Ya, jadi kalian tahu habis ini akan naiknya kira-kira ke sekian, kalau misalnya jebol di sekian, di bawahnya. Makanya dibuat dua plan, karena yang nggak ada manusia yang super hebat yang, wah ini OTW akan ke sini, habis ini langsung mantul, ke sini, habis itu ke sini, itu nggak ada yang kayak gitu guys. Tetap dibuat dua area atau yang kita sebut sebagai zoning. Kenapa? Karena di zoning itu kita tahu ya, ini kira-kira prospektifnya kira-kira di area ini. Kalau nggak di area ini mungkin ada sedikit liquidity swap ke bawahnya. Ya itu aja sebenarnya, itu hal yang biasa guys ya. Jadi jangan kalian bilang wah analisa lu nggak pernah benar, dari mana nggak pernah benar, ROE lu udah pernah ribuan belum bos ya kan. Nah jadi di memberku udah aman banget, udah aku suruh TP juga ya di hari Jumat kemarin nih kalau nggak percaya ya. Weekend TP nih aku suruh TP nih ya, dari ribuan
bentar ya. Ini 29, bentar. Ini ada yang ku bilang. Nah, ini 27 September nih, ya. SL dan TP partial jangan lupa ya. Karena aku selalu ngajarin TP 50% atau TP 80%, sisanya bodo amat pasang SL plus. Aku udah selalu ingatin kayak gitu. Jadi di member ini ya, semua plan itu udah valid banget guys. Jadi udah TP udah banyak dan kami tinggal tunggu, benar-benar tunggu koreksi aja ini sebenarnya. Gitu ya. Nah, jadi ya bedanya itu dia private community dengan YouTube. YouTube ini bisa sensitif berubahnya. Maksudnya nggak sensitif. Ya kalian harus nunggu aku bikin video lagi kapan, besok udah berubah jauh. Kalau di Telegram aku bisa standby untuk membentuk untuk update daripada si market ini. Jadi kita tahu nih areanya berapa, arahnya berapa, standby tunggunya di berapa. Karena tadi malam juga udah aku kabarin ya 61.000. Bahkan ada sampai yang komen tuh pas gitu areanya. Ya, nih kalau nggak percaya. Aduh, bentar guys. Bentar. Kita cek dulu. Oke, next target. Nah, ini ralat ya. Nah, ralat OTW-nya 61 nih. Bahkan ada yang sampai bilang, "Jir, udah 618." Pas, di 618 pas tapi jebol. Ya, jebolnya ya kalian tahu sendiri ya. Ini adalah liquidity swap 611 di sini ya. Nah, karena ini adalah Fibo gitu kan, kita kan based on technical semua analisa kita, tapi ya isu perang ya kita nggak tahu ya, tapi dia jelas masih mantul di demand dan mendekati area Fibo golden ratio, udah itu doang ya. Jadi nggak ada yang bermasalah, nggak ada yang kocar kacir. Kita tahu mapping selanjutnya kemana, ambil long selanjutnya kemana. Nggak semua panah kayak gini kita harus ngelong, dan nggak semua panah turun itu kita harus nge-short ya, karena ini semua prospektif. Semua entry itu tergantung yang namanya konfirmasi. Oke, kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you in the next video. Bye bye.